Suhan yang pertamanya ngira itu bercandaan, lama-lama jadi bingung karena ada beberapa orang, bukan cuma satu orang, yang bilang kalau ada suara cowok, cewek yang terus berbicara gitu loh. Dan terdengar cukup berisik. Jangan guyonan dong, ini loh aku tunjukin di rumahku nggak ada siapa-siapa dan dia puter kameranya. Ini udah malam loh, teman-temanmu ketawa gitu nggak kena komplain ta? Rame banget tuh ketawanya. Suhan itu langsung kayak merinding. Temennya nyaut lagi, halo, 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 kok gak dijawab toh? Suhan menjawab, hah, suara apa sih maksudmu? Loh, lah iya kamu toh, ada teman-temanmu itu loh, ada suara berisik. Kok aku yang malah ditanya, ya kamu toh yang tahu itu ada suara teman-temanmu gini kok. Lalu Suhan tanya balik, memang kamu dengar suara lain selain suara aku? Temennya jawab, iya ada kayak suara cewek gitu. Temenmu bukan sih, kayak ada beberapa anak gitu sih. Tapi untungnya Suhan itu mikir, ini pasti temanku tadi nonton liveku ini, mau ngerjain aku ini. Iso, hai. Udah gitu dia kan temen deket gitu, jadi dia kayak, aduh ini aku mau dikerjain nih sama Yundok nih. Pinter juga nih habis nonton liveku. Suhan nyaut, kamu tadi nonton liveku ya? Yundok jawab lagi, hah? Livemu? Hah? Maksudnya? Dia langsung kayak, gayamu pura-pura gak ngerti. Iya tadi aku takut terus jangan dikerjain terus udah nggak usah udah ini udah malam lagi, udah tak tidur aku, besok aja lain kali kamu kesini, oke? Oke deh, ya udah ya, bye bye. Teleponnya mati. Setelah itu Suhan langsung mikir kayak, aduh aku punya temen ya kayak gitu, hari ini ada aja. Nah karena dia udah merasa lelah, akhirnya dia tertidur. Di tengah-tengah tidurnya Suhan ini terbangun karena dia merasa sedikit ada rasa sakit di bagian perutnya, tapi bukan kayak sakit perut yang harus ke toilet gitu, sakit perut yang agak beda. Akhirnya dia terbangun, tapi terbangunnya itu bukan yang melek, tapi yang kayak masih merem tapi dia udah sadar gitu. Dia merasa kayak perutnya itu sakit, dan tiba-tiba Suhan mulai mendengar suara-suara aneh terus terdengar. Awalnya Suhan ngira kayak, wah kayaknya aku ngelindur ini ya, kok ada suara-suara aneh gitu. Tapi suara-suara aneh itu terus berlanjut hingga Suhan itu benar-benar bangun, cuman matanya belum melek. Dan akhirnya karena Suhan pengen tahu yang dia dengerinnya apa, dia coba kayak dengarkan dengan baik-baik, ini suara apa sih? Ternyata itu adalah suara ngomong, tapi suaranya itu bukan suara ngomong biasa, suara ngomong yang lebih cepat dari biasanya, kayak 4-5 kali lipat lebih cepat. Karena ngomongnya terlalu cepat, kayak 4 atau 5 kali lipat dari kecepatan ngomong biasanya, meskipun dia bisa dengar, dia tuh nggak bisa nangkep gitu loh pembicaraannya apa. Ada suara cewek yang melengking, ada suara bapak-bapak, ada suara anak kecil, suara laki-laki, pokoknya macam-macam, dan semua itu terdengar begitu cepat. Di situ Suhan mulai merasakan rasa takut karena seharusnya di kamar itu yang tinggal dia sendiri, tapi nggak tahu kenapa kok bisa ada suara-suara seperti itu. Dan dia ngerti ini bukan suara yang keluar dari manusia gitu loh. Dan akhirnya karena Suhan itu benar-benar pengen tahu apa yang terjadi, dia coba membuka matanya. Dan seketika dia buka matanya, dia langsung membeku. Bulu kuduknya berdiri semua, keringat dingin langsung mulai netes, tangannya mulai nggak bisa bergerak, karena yang muncul di depan mata Suhan adalah seorang wanita yang berambut panjang dengan tubuh yang sangat kurus, dan dia sedang melompat-lompat di atas perutnya Suhan sambil melihat langit-langit rumahnya Suhan. Wajahnya terlihat merah kehitam-hitaman, lidahnya keluar dari mulut cukup panjang, kayak gitu. Dan wanita itu lompat-lompat di atas perutnya Suhan kayak lagi bahagia banget gitu. Dan semua suara yang dia dengar itu keluar dari mulutnya makhluk itu. Melihat itu Suhan udah nggak bisa apa-apa. Akhirnya dia menutupkan mata dan dia bilang ke dirinya sendiri, ini pasti mimpi, ini nggak mungkin nyata. Oke, aku harus bangun dari mimpi ini. Oke, ini mimpi. Dia pejamkan matanya sekuat mungkin, erat-erat gitu. Ini mimpi. Terus badannya udah keringetan. Dan sekitar beberapa saat setelah itu, rasa sakit di perutnya itu mulai hilang. Suara yang tadinya terdengar pun udah mulai gak terdengar. Tapi ada suatu hal yang aneh yang mulai dia rasakan di bagian kakinya. Dan yang dia rasakan di bagian kaki adalah rambut. Seolah-olah rambutnya ini menyapu badannya. Dari kaki yang kanan ke kaki yang kiri, perlahan ini mulai naik terus ke badannya bagian atas, hingga terasa di tangan kanan
tangan kiri, dan bahkan di lehernya. Nafasnya itu mulai nggak stabil kan. Dan dia terus bilang ke dirinya sendiri, ini mimpi. Oke, pejamkan mata, ini mimpi, ini mimpi. Dia kayak berusaha bilang ke dirinya sendiri untuk tenang, ini mimpi. Meskipun dia sendiri nggak tahu itu mimpi atau nyata, tapi malah mulai terdengar suara-suara yang aneh. Ini bukan mimpi, 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 ini bukan mimpi. Kayak gitu berulang kali di telinganya. Tiba-tiba Suhan terbangun dengan suara "Hah!" kayak gitu. Dan ternyata dia kayak sempat pingsan, dan saat dia bangun itu udah pagi, matahari udah terbit. Pagi hari memang di kamarnya udah nggak ada apa-apa, terlihat ya kayak biasanya, terlihat damai dan tentram, kayak nggak ada masalah. Tapi di dalam otaknya itu dia ingat betul kalau kemarin dia melihat seorang perempuan yang lompat-lompat di atas perutnya dengan rambut yang terurai, muka yang merah kehitam-hitaman, dan juga perasaan rambut menyapu tubuhnya. Yaitu benar-benar masih ingat dengan baik. Jadi berusaha untuk tidak menginap di rumahnya, paling nggak untuk malam itu. Akhirnya dia coba ke kafe ataupun ya ke tempat-tempat lain yang banyak orang, dan mulai mikir, aduh aku nginep di mana ini enaknya ya. Nginep di rumah temen juga gimana, nginep di sauna juga gimana, di warnet gitu. Kalau ke rumah orang tua juga untuk kerja nggak nyaman. Jadi waktu itu dia lagi bingung harus gimana, dan tiba-tiba ada satu notifikasi yang masuk di HP-nya. Ternyata ada komen di YouTube, judulnya kayak gini, Suhan tolong baca komen ini. Dan dia lihat kasat mata itu udah kayak panjang. Akhirnya dia langsung klik. Isi dari komen itu kayak gini, Suhan tolong baca komen ini. Aku adalah salah satu subscriber kamu dan juga benar-benar suka dengan konten-konten kamu. Tapi kali ini komenku nggak ada hubungannya sama konten-konten kamu. Jadi sebenarnya aku dan keluargaku adalah orang-orang yang diberkati atau bisa dibilang terkutuk, karena kita bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh kebanyakan orang. Dan dia mulai menjelaskan lebih lanjut apa yang dia rasakan. Kemarin aku melihat live kamu, terus kamu terlihat cemas setelah ada suara-suara aneh, dan tiba-tiba kamu mengakhiri live video kamu. Aku jadi agak cemas dan khawatir. Bahkan aku nggak yakin kalau malam kemarin kamu aman-aman aja. Please ikuti saran aku. Keluar dari rumah itu secepat mungkin. Pindah rumah kalau bisa. Ini benar-benar demi keselamatan kamu. Aku bisa merasakan ada arwah yang amarahnya begitu besar di dalam rumah kamu. Ya, amarahnya itu begitu besar hingga auranya itu bisa dirasakan melalui live YouTube-mu. Tapi kalau misal pindah rumah tidak memungkinkan, paling tidak pindahkan kasurmu ke bagian tengah ruangan. Jangan sampai kasurmu bersentuhan dengan dinding. Aku berharap kamu baca komen ini, karena komen ini bakal aku hapus mungkin sekitar 10 menit nanti. Aku nggak pingin ada apa-apa sama kamu. Tapi kalau memang tidak bisa, please pindahkan kasur kamu, oke? Pesannya kayak gitu. Suhan yang membaca komen itu jadi kayak merinding banget, dan dia mulai mikir, aduh ini gimana ya, dia nggak punya uang yang cukup untuk pindah rumah, dia juga nggak mau minta tolong sama orang tuanya. Malam itu Suhan kembali ke rumahnya. Dia pulang kembali ke rumahnya, dan waktu dia masuk, kondisi rumahnya itu masih sama kayak di pagi hari. Jadi dia kayak merasa masih oke, dan dia mengikuti saran yang udah diberikan oleh subscribernya. Meskipun agak aneh untuk meletakkan kasur di tengah ruangan, dia pindahkan, dan dia berusaha sebisa mungkin untuk tidak tidur, main game lah apalah, karena dia takut kalau tidur nanti jadi lihat lagi. Tapi karena hari itu dia udah terlalu tegang dan mondar-mandir, akhirnya dia ketiduran juga. Di malam itu dia terbangun lagi karena butuh ke toilet, tapi dia tidak melihat apa yang dia lihat kemarin, dan nggak ada suara-suara aneh itu. Suhan nyadar kalau komen itu betul, dan dia merasa kayak bersyukur tidak perlu pindah rumah. Akhirnya dia berbaring lagi untuk bersiap tidur lagi. Dan saat itu suara omongan cepat itu kembali lagi terdengar di telinganya. Kali ini suaranya berawal dengan suara yang kecil, tapi berjalannya waktu suara itu pun ikut menjadi semakin kencang. Yang pertamanya kayaknya berbisik, jadi kayak suara teriak-teriak. Dan suara itu bilang kayak gini,
Siapa yang kasih tahu? 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 Suhan berusaha sekeras mungkin untuk tidur, dan keesokannya dia langsung pergi ke salah satu agen properti untuk menyewakan kembali tempat tinggalnya selama periode kontrak yang sudah dia lakukan. Sesampainya di agen properti, dia bilang, oh ini mau disewakan kembali karena ada alasan pribadi, jadi nggak bakal ditempati. Orang agen propertinya bilang, tapi sekarang lagi jarang yang nyari rumah, tapi kita coba bantu. Dan dia tanya, oh ya tadi alamatnya mana? Bisa diulangi lagi? Suhan memberitahu, oh di jalan ini, gedung ini. Bapaknya tanya lagi, unitnya? Suhan menjawab, unit 207 pak. Tiba-tiba tangan bapak properti yang menulis itu berhenti dan menoleh ke arah Suhan. Pak propertinya bilang, wah, Ibu Tama itu ternyata kamar itu disewakan langsung toh. Gak bisa ngomong aku. Suhan yang kebingungan tanya, ada apa pak? Kok bilang gitu? Kenapa pak? Bapaknya bilang, ya gak mungkin sih diberitahu, tapi pasti gak diberitahu kan? Aduh, itu ibunya itu udah saya bilangi kamarnya mending didoain dulu, jangan disewain. Itu orang mata duitan itu bener itu, kok langsung disewakan itu gimana sih? Suhan yang nggak paham, langsung kayak, ah maksudnya apa sih pak? Saya nggak paham. Pak properti itu pertamanya ragu-ragu, kayak dibilangnya atau enggak. Tapi bapak itu mulai membuka mulutnya dan bilang, ya jadi sebenarnya sekitar 3 minggu yang lalu, nyonya itu yang punya rumah itu ngasih tahu saya kalau ada satu mahasiswi, dia itu habis hamil sama pacarnya. Nah pacarnya ini ngajak untuk mengaborsi anaknya ini. Nah setelah diaborsi, pacarnya ini kabur ke luar negeri. Akhirnya mahasiswinya ini menggantung dirinya sendiri di situ. Dan karena pemilik rumahnya nyadar anaknya nggak pernah kelihatan, yang punya ini manggil polisi untuk buka kamarnya gitu. Waktu itu anaknya ditemukan dalam kondisi lidahnya ini udah keluar banyak, terus mukanya itu merah-merah kehitam-hitaman gitu. Ya pokoknya kasihan itu anaknya, aduh padahal masih muda, mahasiswi itu. Ini alasannya kenapa aku nggak mau bicara ini malam hari. Soalnya sungguhan aku udah pernah ngerasain hal yang agak mirip kayak gini di malam hari. Ya kayak gitu. Oke follow-follow, gimana cerita kali ini? Apakah merinding? Kalau merinding bilang apa? Rinding dong. Oke follow-follow, makasih sudah nonton dan sampai jumpa di Rinding Dong berikutnya. Bye-bye. Dicari arwah kasihan yang meninggal sebelum menikah. Karena ini bukan pernikahan biasa, melainkan ini adalah pernikahan arwah.